Hey, what's up guys? Welcome back to Iconic Cars. Balik lagi sama gue Ferry di sini. Kali ini gue mau ngebahas Great Corolla secara general ya. Di konten sebelumnya gue udah nge-review mobil ini, jadi gue mau tanya lebih banyak lagi ke Dova, yaitu owner dari mobil ini. Pengalaman dia pakai Great Corolla dari mulai beli sampai sekarang itu apa aja yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, Dov, Ya, halo eh Bang. lo beli mobil ini tahun lalu Jadi, berarti ya? ya, eh Lu ngangkat waktu itu berapa beli mobil ini? gue pas beli mobil ini itu di angka 42 juta. Yang dimana itu mungkin menurut gue sendiri yang memang yang mencari mobil Greco ini tuh mungkin ini di bawah harga pasar. Oh, di bawah harga pasar ya? Ya, Secara pasaran sendiri Great Corolla itu berapa sih kira-kira sekarang? kalau mobilnya kan banyak ya, apalagi mobil-mobil bekas itu ada yang bahan, ada yang tinggal pakai, itu kan banyak ya. Kebetulan gue dapat mobil itu yang cukup segar juga dan tinggal pakai juga, cuman ya sedikit-sedikit aja gue bikin manis lah gitu. Dan kenapa tadi gue bilang harganya itu di bawah harga pasar, karena yang pertama gue beli harga dengan harga yang 42 juta itu, gue itu cuman benar-benar di bagian mesin doang, itu kayak berupa cuman servis saja, kayak ganti oli, ganti filter oli, dan cuman hanya itu aja. Oh, Dan jadi secara perbaikan ketika beli mobil second apalagi mobil tua minor-minor lah ya, iya, lo yang untuk restorasinya atau perbaikannya. iya. Secara pasaran sendiri Great Corolla ini berapa sih sekarang? Sekarang kalau sekarang ya, itu ada yang jual harga 35, ada yang jual 40 juta, ada yang 35 itu bahan. dibilang bahan juga enggak. Oh, Jadi itu okay. tergantung dari yang jual aja. Misalnya kalau yang jual itu kan ada yang dia nggak paham dengan yang sekarang seperti apa, ada juga yang harga juga. Jadi gini, ada yang pokoknya itu ada yang harga 35, 40, 45, bahkan ada juga yang harga 65 juta juga Oke. gitu. Itu tergantung dari si kondisinya aja. Kalau kondisinya seger banget mungkin harganya cukup lumayan Tinggi ya. tinggi lah ya, seperti itu. Nah, kalau dari mobil lu sendiri ketika beli mobil ini, Heeh. hal pertama yang lu lakuin itu modifikasi apa? Setelah gue beli itu, yang pertama kali gue ini adalah gue ganti velg. Itu wajib banget Wajib menurut banget. gue, karena sebelumnya Biar itu detail ya. ya sebelum itu gue mendapatkan velg ini memang sudah racing juga, cuman tuh di gue tuh kayak anjir nih kayak bapak banget gitu Ya, loh. betul. Nggak masuk ke karakter lo Iya, yang masih anak muda ya, ibaratnya gitu ya. jadi pertama kali itu gue adalah ganti velg. Yang kedua itu adalah gue apa ya, kalau nggak kita pendekin tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Akhirnya gue pendekin lah yang kedua. Jadi setelah ganti velg itu, besok itu langsung gue potong si pernya. Itu gue custom ada di daerah Joglo, di dekat kampus gue juga Oke. gitu. Lalu setelah itu habis itu apa lagi? Setelah habis dari velg dan ban itu, gue langsung ke bagian mesin. Maksud gue tuh gue ngecek biar kayak makin tenang juga deh pas lagi jalan gitu kan. Yang pertama itu adalah gue ganti olinya, sama si filter olinya itu gue ganti, Oke. sama busnya gue ganti, jadi biar makin nyaman aja deh gitu. Dan Oke. setelah itu kaca film dah gitu, itu aja kok, selebihnya tuh Kaca nggak ada. filmnya ini 40% ya? Enggak, ini 20, 20%. lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi. Iya. Nah, tadi gue di dalam sempat nanya, Heeh. 20% kaca film lo ini panas nggak secara Iya. AC jadi Berat. dingin apa enggak Iya. gitu? Menurut lu gimana ketika Sebenarnya pakai kaca film? kita kalau bicara masalah kaca film ya, memang tuh kaca film tuh banyak brand ya. Misalkan kalau kita, gue pengen terang tapi itu nyaman, itu tuh pasti ada harga, ada juga itu yang dibayar gitu kan. Jadi gue pribadi, gue pengen terang tapi itu nyaman dan dingin gitu, ya gue pakai kaca film ini Ini gitu. merek apa? Ini gue pakai Fugard. Pakai Viga. Heeh. Oke. Kalau nggak salah gue pakai itu, kalau nggak salah ya. Itu gue pakai 20%. 20%. Heeh. Dingin ya. Dibilang dingin, nyaman. Cuaca nyaman ya. Nyaman. Cuaca di Jakarta Yang lu panas, pakai harian, iya. ya kan? Heeh. Oke. Ini kalau dilihat sih emang karakternya culture banget sih emang. Dengan kaca film 20% terang, ya kan? Terus juga nanti ada digantung baju batik di belakang. Iya. Udah 90s banget lah. 90s, betul. Oke. Awal beli mobil sampai sekarang modifikasi udah habis berapa? Kalau dibilang habis berapa, gue nggak tahu karena gue nggak ngitung, jujur banget nih. Kalau gue kayak gitu tuh, modifikasi mobil tapi nggak ngitung. betul, karena gini, kalau kita bicaranya kita hitung-hitungan untuk mobil, apalagi hobi, itu tuh kayak bukan hobi aja gitu loh. Kalau gue tuh beban ya? beban. Justru kalau gue tipikal gini, kalau gue kan masih mahasiswa gitu ya. Gue tuh ngelihat kayak anjir ini keren banget nih, gitu kan. Udah akhirnya setelah gue iniin, harga sekian gitu. Ya udah, paling gue tuh memang gak ngitungin berapa yang gue keluarin, yang penting tuh gue suka gue bayar, kayak gitu. Dan juga tadi
Dova masih mahasiswa, berarti ini setelan budget mahasiswa. Mahasiswa, Modifikasi budget iya. mahasiswa. Cocok tuh buat Heeh. teman-teman yang pengen punya mobil pertama, masih mahasiswa. Iya, Bisa referensinya betul. ngobrol sama Dova. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi memang nggak dihitung udah habis berapa, Heeh. tapi secara modifikasi overall nih, Dova sendiri Heeh. puas gak sampai saat ini? Kalau dibilang puas atau enggaknya, jujur gua puas banget karena gimana kita tuh kalau yang namanya ngebangun mobil ataupun restorasi mobil tuh gimana ya? Memang kita tuh nggak mau buru-buru, kita pelan-pelan tapi itu pasti. Jadi tuh ada hasil tuh kayak anjir mobilku udah dibilang tuh cukup jadi juga. Jadi kalau dibilang puas ya sangat puas banget gitu loh. Karena memang ini tuh yang kita pasang tuh memang apa ya? eh memang yang kita inginkan gitu loh, bukan karena oh orang lain ngomong ini gue pasang kalau gue enggak. Jujur gue setiap gue main kendaraan apalagi kayak mobil yang gue suka itu gue pasang. Jadi tuh orang misalkan ada orang nih ngomong kayak lu pasang ini coba dah bro, kayaknya lebih oke nih. Kalau gue mungkin omongan orang tuh kayak cuman gue tampung ya. doang, selebihnya tuh ya udah yang gue mau tuh gue pasang Ya. seperti itu. Berarti sama kayak Om Dias nih, ada stiker di mobilnya, mobil aing kumaha aing, ya kan? Jadi memang modifikasinya ya orang bilang pakai ini, tampung aja Iya, dulu ya betul. kan, karena kan dia mobil kita maunya kita Iya. gitu. Ada yang maunya memang dia pakai misalkan sedan Iya. gitu. Misalkan lu mau pakai velg ring 19, Iya, betul. tebal bannya 35 Heeh. gitu. Tapi jujur ya, Terserah dia gitu loh. Walaupun jujur. itu ibaratnya nyiksa dia sendiri secara fitment segala macam. Ya tapi itu kemauan dia Heeh. gitu kan. Maksudnya keinginan dia untuk modifikasi mobil seperti itu. Tapi jujur dulu gue sebelum pakai pelek yang sekarang ini gue pakai peleknya pelek Honda. Velg Honda. Apa tuh, Bro? Jadi gini aja deh. Cerita jadi gini, gue pas baru banget beli mobil ini itu gue main ke salah satu tempat pelek yang terkenal untuk apa sih anak muda yang pada main mobil. Gue ke sana. Jadi tuh gue udah sama admin tuh udah janjian gue pengen pelek yang sekarang. Cuman saat sampai di tokonya itu peleknya tuh udah sold out. Daripada gue jauh-jauh dari sana gue nggak pakai pelek yang gue inginkan, udah lah. Pelek yang ada gue beli karena jujur pelek yang bawaan mobilnya tuh, aduh, dibilang dangdutan tapi memang bapak-bapak banget. Jadi kayak mendingan gue lepas aja deh. Yang penting gue pulang udah pakai pelek yang agak lumayan anak muda banget deh gitu. Jangan sampai nanti lu ke kampus disangka ini dosen baru. Iya. Betul. Dosen baru beli mobil. Gimana nih? Dan pelek itu pelek Honda itu gue pakai pelek spoon. Oh, pakai pelek spoon. Palang 5. Jujur gue suka palangnya karena palang 5 dan finishingnya dia menggunakan polis. Memang polis tuh gue banget gitu kan. Gue memang suka pelek tuh yang mentereng banget kayak, tapi itu bukan berwarna tapi itu yang kinclong-kinclong gitu gue suka banget. Krom gitu lu Krom, suka lah semi-semi krom gue suka gitu. Dan deh akhirnya udah bang yang ada ya bang paling ini bang gue beli gitu kan. Nah akhirnya setelah itu gue pasang itulah. Cuman sekian berjalan waktu gue suka acara datang ke acara mobil ya kayak meet up segala macam. Gue tuh masih kayak agak kurang pede karena pelek gue gitu loh. Mobil Toyota. Mobil tapi peleknya Honda gitu loh. Beda kiblat. Iya. Akhirnya setelah itu ini juga pelek ini belum lama kok, kurang lebih baru 2 bulan lah kurang lebih. Si adminnya itu bikin postingan ready stock, langsung gue ke tokonya. Dan memang dia belum posting untuk di sosial medianya. Jadi barang baru langsung gue pinang gitu loh. Langsung dipanjerin, Iya. langsung di DP. Gitu. Oke. Ini total habis berapa bro untuk pelek dan ban yang ini? Kalau pelek ya jujur karena gue tukar tambah. Oh, tukar tambah. Sama yang pelek yang spoonnya itu, gue nambah sekitar 1,2 kalau nggak salah deh. Tapi lu happy lah ya? Happy banget, jujur. Ya? Lu bisa lihat deh dari muka gue gimana sumringahnya gitu loh. Iya. Karena memang pelek ini itu pelek idaman gue. Jadi sebelum gue pakai Greco ini gue pakai CR-V. Memang gue tuh pengen CR-V gue itu tuh colok pakai TC. Oh. Cuman pas saat gue pakai CR-V pun sama, gue pengen TC. Cuman di tokonya itu nggak ada. Adanya ya udah deh daripada gue pakai pelek orinya kan gitu kan. Dan gue pakai yang ada aja deh gitu. Nah, terakhir nih loh. Buat teman-teman yang pengen meminang Great Corolla, Betul. apa aja yang mesti diperhatikan? Monggo diperhatiin. Banyak. Wah, langsung banyak. Banyaknya tuh kita tuh bukan banyak jajan ya. Karena yang namanya Motoba tuh pasti ada plus dan minusnya, tapi udah pasti jajan. Karena kan mobil kan juga udah lama juga kan. Ya, betul. Tapi kalau pertama kali gue beli itu adalah yang pertama kali gue cek adalah nomor rangka.
nomor rangka dan nomor mesin. Kalau itu udah menurut gue udah cocok sama si aktenya, ya udah gue beli Ya. gitu. Tapi kalau untuk dari gue pribadi ya itu yang gue cek itu adalah bagian mesin. Kalau yang gue tahu sepengalaman gue itu atau dari orang-orang bengkel-bengkel tuh, kalau Greco itu pertama itu di bagian si power steering ya. Itu biasanya dia suka bunyi, kalau enggak tuh suka sil-sil tuh yang jebol. Yang kedua itu di bagian idle up AC, ISC sama si map sensor. Itu. Paling ada lagi tuh yang di bagian si fusebox itu suka lumer. Itu ya itu tuh memang penyakitnya Corolla. Kalau enggak Greco. Enggak. Oh, memang dia itu panas terus juga lumer ya. Dia tuh enggak cuma fusebox juga, ada si Delco juga bermasalah juga. Oh gitu. Tapi gini, banyaknya orang-orang yang menggunakan Greco itu kalau dia mau custom mod itu tuh ada dua varian. Ada yang mau ke OEM atau enggak dia tuh dibikin rapi. Tapi rapinya banyak. Pertama dari mesin dia pasti di swap engine menggunakan 4AG ya, udah pasti. Terus kayak seperti kaki mungkin dia menggunakan coilover. Terus juga beberapa aksen yang di eksterior tuh mungkin dia akan mengganti bukan Corolla yang ada di sini. Maksudnya Greco di sini. Itu ada banyak tuh, ada GT, ada FX, ada Yakuza, pokoknya banyak. Banyak ya, berarti arahnya ke JDM. Gitu. Nah, kalau bagian interior apa aja yang perlu diperhatiin? Karena interior itu salah satu masterpiece dari mobil tua. Betul. Balik lagi ke pembelinya. Kalau penggemarnya itu atau pembelinya itu yang pengen merasakan atau pengen mobilnya cukup rapi, pasti dia akan mencari yang interior itu yang original. Karena apa? Kalau mobil tua tuh identik ya. Mau luarnya racingan atau apa, yang penting tuh dalamnya tuh Orion gitu. Karena kalau mobil tua tuh udah nggak ada yang jual. Misalnya kayak dashboard tuh paling mau nggak mau kalau nggak barengan nos itu, kalau nggak copotan dari mobil lain gitu kan gitu. Cuman kalau dari gue pribadi saat gue beli mobil ini itu yang gue cek adalah bagian si joknya dan si bagian si dashboardnya tuh masih kencang atau enggak dan masih presisi atau enggak. Jadi kalau lu mau bebas atau gue kalau itu gue nggak mentingin si dalaman tuh bebas. Tapi kalau gue pribadi gue tuh pengen nyaman dan memang pengen Orion kalau gue gitu, kalau gue sendiri. Berarti standar OM atau standar modifikasi itu tergantung dari teman-teman yang mau beli mobil ya. Betul. Nov, gue thank you banget. Thank you juga Bang, udah ngeliput si Ola juga. Oke, sekian konten hari ini. Gue tadi ngebahas in general tentang Great Corolla. Jadi teman-teman bisa jadi referensi nih untuk membeli Great Corolla yang teman-teman inginkan. Nanti bisa tanya langsung ke Dova, nanti Instagramnya gue taruh di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share kalau teman-teman suka dengan konten ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Gue Ferry dan Dova. Gue Dova. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.